Halo semuanya, Anda sekarang berada di kuliah online mata kuliah Komunikasi Masyarakat Marginal, pertemuan 8 bersama saya Rian Sanjaya. Topik kali ini adalah memahami persoalan sosial kontemporer. Materi dari kuliah pertemuan ini saya ambil dari modul analisis sosial yang sudah saya share di Cyber. Jadi silahkan Anda unduh dan Anda pelajari lebih lanjut materi tersebut. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama pada pertemuan kali ini. Mengapa kita perlu memahami isu atau persoalan kontemporer itu? Nah, untuk menjawabnya, ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Ada analogi bahwa kita ini sekarang hidup di dunia, itu berarti dunia itu adalah rumah kita, analoginya seperti itu. Nah, kita tinggal di rumah itu tidak sendirian kan, tapi bersama dengan makhluk lain, makhluk hidup lain maksudnya. Sebagaimana pada umumnya terjadi di rumah-rumah itu, setiap orang yang tinggal itu berpartisipasi dalam merawat rumah. Ada yang kebagian tugas membersihkan lantai, ada yang bagian tugas mencuci piring, menyapu halaman, dan sebagainya. Artinya, perlu ada partisipasi dari setiap penghuni rumah untuk menjaga agar rumah itu bersih dan layak untuk dihuni begitu. Nah, lalu dalam konteks sosial, apakah partisipasi itu saja cukup? Ternyata tidak, karena yang namanya partisipasi itu kita juga harus tepat sasaran. Nah, Anda bayangkan kalau membersihkan debu di lantai itu harus disapu dulu atau langsung dipel. Kalau membersihkan minyak di wajan itu pakai sabun dan spons yang biasa saja atau harus pakai sabut besi misalnya. Nah, bicara soal tepat sasaran ini, saya jadi teringat sebuah artikel menarik yang pernah dimuat di asumsi.co. Mungkin Anda sudah pernah bacanya. Nah, ini judul artikelnya, kami nggak perlu inspirasi dan kalian perlu belajar mendengarkan. Nah, artikel ini menurut saya menarik ya, karena mengkritik dengan tajam banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang saat ini. Misalnya dia memuji kritikan dari pengguna TikTok yang mengkritik solusi-solusi absurd yang disampaikan oleh generasi milenial, seperti misalnya mengumpulkan 100 influencer di hotel untuk kampanye mengatasi stunting. Tahu ya stunting ya, yang tentang pertumbuhan anak itu. Nah, dia juga mengkritik persoalan generasi saat ini yang terlalu mudah menyederhanakan sesuatu. Misalnya mereka percaya bahwa, atau kita ya sebagian besar dari kita percaya bahwa teknologi itu adalah obat dari segala penyakit. Nah, 2 kali mendampingi KKU di tingkat universitas yang satunya KKN itu, saya merasakan betul misalnya ada kelompok yang membuat program itu berjualan via Instagram, jadi pemasaran via Instagram ya, apa itu sepertinya menjadi solusi dari pemasaran, tetapi nyatanya setelah program KKU itu selesai tidak ada kelanjutan itu. Jadi misalnya kemarin ada mitranya itu adalah penjual susu, kemudian dibuatkan akun Instagram oleh kelompok mahasiswa yang ambil KKU itu ya, ada 4 postingan, tapi setelah itu selesai. Macam-macam alasannya, ada yang lupa passwordnya, ada yang pulsanya habis karena dipakai main game sama anaknya, dan sebagainya. Jadi yang namanya teknologi itu ternyata bukan obat dari segala penyakit, dan kita tidak bisa menyederhanakan persoalan seperti itu. Nah, mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena mungkin ada analisis sosial yang gagal. Kita luput dalam mendefinisikan persoalan, kita juga luput dalam mendefinisikan akar masalah, sehingga kita juga luput dalam meng-create solusinya begitu. Maka pada pertemuan ini kita bisa berangkat dari 2 terminal. Pertama adalah konteks globalisasi,
ini berisi tentang kelindahan antara kapitalisme dan demokrasi. Kedua, tentang pembagian rezeki dan kekuasaan. Prinsipnya, terjadi perebutan rezeki di tengah masyarakat, dan maka dari itu kita harus ambil bagian dalam kekuasaan supaya pembagian rezeki itu adil. Nah, oke, kita masuk ke konteks globalisasi. Mengapa menggunakan gambar McDonald's ya? Bukan karena McD yang Sarinah Jakarta itu mau tutup, bukan, tetapi karena McD ini adalah ikon globalisasi yang luar biasa. Di mana sih kita nggak menemukan McD di setiap tempat di dunia ini? Nah, fenomena globalisasi ini ditandai dengan proses revolusi yang luar biasa cepat. Hal-hal baru berkembang ke seluruh dunia dengan sangat cepat. Dengan bantuan perangkat komputer dan jaringan internet, bahkan transaksi di seluruh dunia ini bisa bersifat real time gitu. Nah, namun di sisi lain, ternyata globalisasi itu juga melebarkan jurang ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Maju sih maju, tapi siapa yang benar-benar menerima manfaat dari kemajuan ini? Data yang ada itu menyebutkan justru negara yang kaya itu makin kaya, negara yang miskin makin miskin. Nah, dalam skala yang lebih kecil, sebenarnya pola ini juga terjadi di perkotaan dan pedesaan ya. Nah, lalu apakah dengan begitu globalisasi harus dihindari dan dibunuh beramai-ramai? Tentu saja tidak bisa. Maksimal yang bisa dilakukan adalah menghindari corak globalisasi yang merusak dan memperjuangkan corak globalisasi yang lebih menguntungkan. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah corak globalisasi yang sekarang ini? Nah, kalau menurut penyusun modul ini, globalisasi saat ini cenderung menggunakan kekuasaan uang untuk menentukan tata hukum, kenegaraan, tata finansial, kultural, sosial, bahkan iklim akademis, intelektual, seturut kepentingan para tuan besar pemilik modal. Nah, ini kalau penganut teori konspirasi pasti setuju 100% ya. Seperti drummernya SID itu ya. Nah, oke. Sistem kapitalisme yang berada di balik globalisasi itu dituding membuat orang menjadi rakus. Pokoknya semua demi keuntungan. Persoalan lain urusan belakangan. Nah, kerakusan itu dituding sebagai biang kerok berbagai masalah di bumi begitu. Nah, misalnya eksploitasi yang begitu kejam terhadap alam membuat alam harus menyesuaikan diri. Dengan cara apa? Tanah longsor, banjir, hujan asam, hewan liar turun ke pemukiman warga, wabah penyakit, dan lain sebagainya. Nah, maka usulan jalan keluarnya adalah kita semua turut berpartisipasi dan bersuara. Meskipun itu kecil, iya. Karena kalau dilihat dari perspektif sistem, nah, perubahan skala kecil di sini akan memengaruhi perubahan di sana. Misalnya ya, dalam sistem tubuh kita misalnya, kita bisa saja sedikit terluka di bagian sini, bagian jari, itu sudah bisa bikin seluruh tubuh kita menjadi demam misalnya. Begitu. Kemudian kita masuk ke pembagian rezeki dan kekuasaan atau kekayaan ya. Prinsipnya adalah rezeki atau kekayaan itu terbatas, sementara rakyatnya berjumlah sangat banyak. Maka yang terjadi adalah perebutan atau persaingan untuk mendapatkan rezeki tersebut. Nah, perebutan itu akhirnya harus diatur supaya apa? Supaya rezeki dapat diperoleh dengan adil. Nah, pertanyaannya, siapa yang membuat peraturan? Atau siapa yang membuat aturan main? Nah, tentu saja pemegang kekuasaan. Lalu siapa pemegang kekuasaan itu? Pemegang kekuasaan itu adalah mereka yang punya modal untuk berkuasa di tengah masyarakat.
modal itu bisa berupa modal finansial, jadi orang-orang yang secara ekonomi sangat kuat, bisa juga berupa modal sosial yang sangat bisa diandalkan. Nah, kelompok ini biasanya berjumlah sedikit tetapi kekuasaannya besar sekali. Karena kekuasaan yang besar sekali itu, maka rawan sekali terjerumus di jebakan ketidakadilan. Kelas yang berkuasa ini akan meminggirkan kelas lain dan mengambil keuntungan sebesar-besarnya untuk kelas mereka sendiri. Nah, mereka yang hidupnya kurang sejahtera, mereka yang masih harus berpikir besok mau makan apa, mereka yang tidak berpendidikan, atau singkatnya, mereka yang minim modal finansial dan modal sosial, itu adalah kelompok-kelompok marginal yang sangat rentan terhadap ketidakadilan. Oleh sebab itu, penting bagi kita semua untuk membantu kelompok-kelompok marginal ini untuk memiliki kekuasaan, supaya mereka bisa turut menentukan peraturan atau aturan main seperti apa yang lebih adil dan representatif untuk mendapatkan pembagian rezeki. Selanjutnya kita masuk ke apa saja jenis isu sosial kontemporer. Kita bisa melihatnya menggunakan kacamata Step V ini ya, atau Step V ini yang terdiri dari sosial, teknologi, kemudian ekonomi, environment atau lingkungan, politik, dan value. Nah, kita masuk ke persoalan sosial. Nah, persoalan sosial itu sebenarnya sangat banyak. Yang saya sebutkan di sini adalah beberapa contoh saja yang kebetulan terlintas begitu ya. Pertama adalah pengangguran. Tingkat pengangguran di Indonesia ini cukup tinggi dan ini diperparah dengan kehadiran wabah COVID-19 ini. Banyak sekali perusahaan yang harus mem-PHK karyawannya. Bahkan kemarin itu ada pabrik yang mem-PHK 1.200-an karyawannya langsung. Kemudian pengangguran juga terjadi bukan di buruh, tetapi juga mereka yang bekerja sendiri. Misalnya apa? Termasuk misalnya kaum transpuan atau waria. Mereka biasanya entah itu bekerja di salon, atau misalnya ada juga tuh yang bikin band musik ya, kemudian menjadi pekerja seksual. Nah, mereka itu transpuan atau waria itu kalau sedang masa pembatasan seperti ini mau kerja apa? Maka pernah ada sih penggalangan dana untuk transpuan atau waria itu. Oke. Kemudian ada juga yang namanya kesenjangan sosial. Wah, ini sangat terlihat. Anda bisa dengan mudah melihatnya di mana-mana. Misalnya perumahan-perumahan elit ini dibangun di dekat perkampungan kumuh misalnya. Atau tentang ada keluarga yang hampir setiap hari pesta makan enak dan sebagainya. Sementara ada keluarga yang nggak tahu mau makan apa. Kemudian yang juga ramai adalah kekerasan berbasis gender. Nah, ini sebenarnya ramai terjadi. Jadi yang namanya kekerasan berbasis gender itu tidak hanya dua orang yang berbeda kelamin pukul-pukulan, tidak seperti itu. Tetapi mereka juga bisa dilakukan secara online. Misalnya apa? Misalnya ada yang tiba-tiba seorang laki-laki mengirim foto penisnya ke seorang perempuan. Atau seorang laki-laki yang minta perempuan untuk kirim gambar pap apalah, itu Anda tahu sendiri. Nah, ketika seseorang itu tidak nyaman, itu sebenarnya dia sudah mengalami kekerasan berbasis gender. Nah, persoalannya adalah kadang-kadang korban itu tidak sadar kalau dia sudah dilecehkan, tidak sadar kalau dia sudah menjadi korban. Begitu. Kemudian persoalan berikutnya adalah persoalan teknologi. Ada kesenjangan digital, ini sangat jelas ya. Tidak perlu jauh-jauh membandingkan Pulau Jawa dengan pulau lain di seluruh Indonesia, tetapi cukup bandingkan saja daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Nah, mengapa itu bisa terjadi ya?
Salah satu sebabnya tentu saja karena ada kesenjangan fasilitas atau kesenjangan infrastruktur. Jaringan internet di setiap daerah itu tidak sama. Ya, jangankan internet ya, listrik pun juga belum semua daerah mendapat dengan layak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah rendahnya literasi digital. Hal ini dapat dilihat dari paling tidak dua hal. Pertama, gagal untuk mengidentifikasi hoax. Kita nggak tahu ini hoax atau bukan. Kita nggak tahu gimana caranya kita mengkonfirmasi berita-berita atau informasi itu. Kemudian yang kedua, rendahnya literasi digital ini dapat dilihat dari keabaian kita terhadap digital security atau keamanan digital. Tahu sendiri ya, akhir-akhir ini ramai peretasan akun dan juga pencurian data pribadi. Misalnya akun-akun di Tokopedia itu dijual informasinya ya, informasi pribadi di akun Tokopedia dijual. Kemudian dengar-dengar yang Bukalapak juga seperti itu. Oke. Kemudian ada persoalan ekonomi lah. Bolehlah dikatakan ini adalah persoalan abadi di Indonesia. Padahal ya jurusan ekonomi ada di mana-mana ya. Mungkin tiap tahunnya itu ada ribuan sarjana ekonomi baru di Indonesia. Saya hanya akan menyebutkan satu persoalan, yaitu kemiskinan. Satu persoalan ini saja akan merembet ke persoalan-persoalan yang lain. Misalnya apa? Terbatasnya akses kesehatan. Kemudian terbatasnya juga akses ke dunia pendidikan. Benar bahwa SD, SMP, SMA negeri itu katanya gratis ya. Tetapi kalau mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu, barangkali juga tidak akan memiliki tidak akan memiliki saya mau jadi seperti siapa dan sebagainya. Jadi lingkungan kemiskinan itu sangat mempengaruhi masa depan seseorang begitu ya. Kemudian juga akses ke layanan-layanan ekonomi, misalnya akan kredit apa, akan pinjam untuk apa. Nah, kalau tidak punya hal yang bisa dijadikan jaminan, lalu bagaimana? Seperti itu. Kemudian juga persoalan kriminalitas, kesehatan jiwa, dan rangkaian persoalan lainnya. Oke. Kemudian ada juga persoalan lingkungan, environment ya. Misalnya pemanasan global, ini global warming. Ini sesuatu yang sepertinya ditolak mentah-mentah oleh Presiden Amerika Serikat ya. Nah, ada juga penggundulan hutan. Kalau bahasa lainnya itu adalah alih fungsi hutan gitu. Dari hutan beralih fungsi menjadi apa? Kalau di Kalimantan setahu saya banyak yang mengalih fungsikan hutan itu menjadi perkebunan sawit ya, yang penuh dengan permainan itu. Kemudian ada juga tentang sampah plastik yang sulit terurai. Bagus lah ini di Semarang ini minimarket dan supermarket sudah diet plastik ya. Warga juga sepertinya mulai terbiasa untuk membawa tas sendiri, tas belanja sendiri. Begitu. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan politik. Sering sekali kita mendengar pejabat itu korupsi, ya, bukan karena gajinya kecil atau mereka membutuhkan uang itu, tapi bisa jadi karena ada sifat rakus gitu, atau bisa jadi sistemnya yang membuat mereka itu mau tidak mau harus korupsi berjamaah. Juga oligarki. Nah, ini yang sering disebut-sebut sebagai sering disebut-sebut banyak dilakukan di pemerintahan Presiden Jokowi saat ini. Misalnya yang sering dihina aktivis sekarang ini adalah LBP ya, Lord Luhut itu loh, Anda tahu sendiri. Nah, kemudian juga lalu ada juga rendahnya partisipasi warga, terutama generasi milenial. Katanya sih generasi ini jumlahnya begitu besar, tetapi sebagian besar dari mereka itu tidak peduli, apatis gitu ya, terhadap dunia politik. Ya mungkin saja mereka
jengah melihat politik itu isinya ya orang-orang itu saja, dari partai itu saja. Padahal sebetulnya kita tuh perlu mengikuti isu politik karena sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang terakhir, sepertinya terakhir ya, ini adalah tentang persoalan nilai. Saya hanya akan menyebutkan satu saja. Orang-orang kita ini, terutama netizen nih, pantas sekali dikritik sebagai pengadopsi yang serampangan, ngawur. Misalnya apa? Misalnya kita mengadopsi nilai kebebasan berpendapat, ya kan? Itu bagus. Berpendapat bebas, mau ngomong apa saja bebas. Ya, ini pendapat saya dong, harus dihargai ya. Pokoknya semua pendapat harus bisa disampaikan, harus boleh disampaikan, tidak boleh ada pembatasan. Itu bagus. Namun persoalannya adalah kita itu tidak mengadopsi kebiasaan membaca suatu isu dengan teliti. Kita tidak mengadopsi kebiasaan untuk mengamati sesuatu dengan sistematis, tekun. Kita tidak meniru pola berpikir ilmiah dan terstruktur. Kita juga tidak mengadopsi cara-cara berdebat, menyampaikan argumentasi, dan berdiskusi yang sehat. Ya pada akhirnya memang bebas berpendapat, bebas betul, tapi pendapatnya itu seringkali jadi minim data karena tidak banyak membaca dan juga cacat logika begitu. Belum ditambah tidak tahu cara berdebat, tidak tahu cara mengkritik, tidak tahu cara berdiskusi, sehingga jadinya yang keluar adalah nyinyir tentang hal-hal di luar substansi. Nah ini kan juga persoalan nilai yang sangat penting untuk kita sadari bersama begitu ya. Nah itu tadi beberapa persoalan sosial yang perlu Anda pahami dan perlu Anda lihat ya di sekitar kehidupan kita ini. Supaya apa? Supaya kita itu tidak lalu jadi apa yang dikritik oleh penulis di asumsi.co tadi. Pokoknya segala permasalahan bisa selesai dengan teknologi, dengan Instagram, dengan Facebook, dengan WhatsApp. Tidak seperti itu. Oke. Kuliah online ini sudah berakhir. Setelah ini kita berdiskusi pakai fitur cyber. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan materi sistem politik dan ekonomi di Indonesia. Terima kasih, saya pamit undur diri.